Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Tatin Suprihatin sebagai guru penggerak Angkatan 7. Kali ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar pendidikan ala Ki Hajar Dewantara dan bagaimana implementasinya dalam pendidikan matematika. Dasar-dasar pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara ada beberapa poin penting yang saya bisa tangkap. Yang pertama adalah bagaimana arti dan maksud dari pendidikan. Di sini ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Lalu poin yang keduanya adalah adanya tuntunan dalam hidup, di mana di sini diartikan seorang guru itu sebagai seorang petani yang menanam padi. Bagaimana kita bisa memberikan benih-benih yang terbaik untuk bisa menanam padi yang menghasilkan padi yang bagus. Dan di sini pun kita harus bisa mengartikan atau kita harus bisa melihat minat anak. Jangan sampai minat anak A kita memaksakan kepada hal yang B. Lalu dalam dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada poin yang ketiga yaitu dasar jiwa anak. Di sini membagi dasar jiwa anak itu ada 3 teori, yaitu teori rasa, aliran negatif, konvergensi teori. Nah, dalam dasar jiwa anak ini, 3 teori ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu yang keempat ada tabiat yang bisa dan tidak bisa dirubah. Di sini dinamakan dengan intangible, di mana itu sebagai tabiat yang bisa dirubah, dan biologis, di mana tabiat yang kita tidak bisa untuk merubahnya, tapi kita hanya bisa untuk menghalang pengaruh negatif. Lalu poin yang berikutnya adalah tentang hubungan umur, di mana dibagi ada 3 hubungan umur. Yang pertama ada waktu masa kanak-kanak, itu antara 1 sampai 7 tahun. Lalu masa pertumbuhan jiwa dan pikiran 7 sampai 14 tahun, dan masa terbentuknya budi pekerti, yaitu 14 sampai 21 tahun. Sehingga kita sebagai pendidik harus bisa menentukan masa kanak-kanak itu kita harus berlaku seperti apa, lalu masa pertumbuhan jiwa kita harus berlaku seperti apa, dan masa pertumbuhan budi pekerti apa yang harus kita lakukan. Nah, lalu ada juga dalam dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dibahas tentang jenis-jenis budi pekerti, di mana jenis-jenis budi pekerti itu membahas tentang salah satunya kekuasaan, agama, keindahan, faedah, pengetahuan, dan pengabdian. Nah, selanjutnya tentang syarat pengetahuan. Nah, ada 5 syarat pengetahuan, yaitu tentang ilmu hidup batin manusia, yang kedua ilmu hidup jasmani manusia, yang ketiga tentang ilmu keadaan dan kesopanan, yang keempat tentang ilmu keindahan dan ketertiban, yang kelima tentang ilmu tambok pendidikan. Nah, hal yang menarik lagi, ada yang namanya peralatan pendidikan, di mana dalam pendidikan kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik atau keteladanan, memberikan pembiasaan, lalu pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman, lalu tindakan, pengalaman lahir dan batin. Itu poin-poin penting dari dasar-dasar pendidikan. Nah, lalu ada juga yang dibahas di dalam metodenya Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang metode Montessori, Froebel, dan Taman Siswa. Dalam metode Montessori itu lebih mementingkan bagaimana panca indera itu dihadirkan dalam pembelajaran. Sedangkan metode Froebel lebih mementingkan kepada permainan anak, sehingga bagaimana mewujudkan anak agar menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan metode Taman Siswa dia menggabungkan antara metode Montessori dan metode Froebel, di mana menghubungkan antara panca indera dan permainan dalam pembelajaran sehingga mendapatkan kesatuan yang utuh. Tapi di sini ada poin penting dari ketiga metode ini, yaitu bagaimana kita bisa mendidik pendidik batin anak tapi secara lahiriah. Jadi bagaimana kita bisa mendidik akhlak anak melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada. Nah, lalu yang saya ingin menggarisbawahi dari semua hal yang dipelajari dari pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, ini tentang dasar jiwa anak, dan saya ingin mengkombinasikan tentang dasar jiwa anak ini ke dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada yang namanya dasar jiwa anak itu teori rasa, di mana dalam teori rasa ini kita menganggap yang kedua lalu teori aliran negatif dan konvergensi.
Dalam teori rasa, kita menganggap bahwa anak itu sebagai kertas putih bersih yang tidak ada apa-apanya. Kita bisa membentuk apapun dari anak tersebut. Lalu teori negatif itu justru menganggap bahwa anak sudah tahu segalanya. Kita hanya bisa untuk membentuk sedikit dari pribadi anak. Nah, sedangkan teori konvergensi itu menggabungkan antara teori rasa dan teori negatif. Kita menganggap bahwa anak itu mempunyai sesuatu tapi masih buram. Nah, tugas guru bagaimana untuk membuat menjadi hal itu tidak buram gitu. Nah, dasar jiwa anak ini saya ingin mengungkapkan teori konvergensi ke dalam pembelajaran matematika. Seperti apa? Nah, pertama, itu saya mempersiapkan dulu alat-alat yang diperlukan. Yang pertama, ini ada angka acak, ini untuk permainan. Lalu yang kedua, ada lembar kerja siswa, yang nanti siswa akan membaca ini, lalu nanti siswa akan dibimbing untuk memahami suatu materi. Nah, persespi yang saya lakukan adalah tadi yang angka acak, saya coba untuk istilahnya diberikan kepada anak. Dalam angka acak ini adalah permainan yang membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Di sini nanti diungkapkan bagaimana cara belajar, bagaimana anak diberikan pemahaman untuk belajar itu perlu waktu, belajar itu perlu semua orang itu punya waktu tersendiri untuk bisa memahami sesuatu. Sehingga di sini diberikan kepemahaman terhadap batin anak melalui lahiriah dari si anak sendiri, dari permainan angka acak ini. Nah, lalu yang kedua, saya memulai persepsi dengan suatu pertanyaan yang istilahnya pertanyaan yang menukik kepada anak atau pertanyaan pemantik dalam pembelajaran, yaitu andai kata saya memberikan pertanyaan, andai kata kalian itu mempunyai uang 200 triliun, sebagai seorang pejabat, kira-kira untuk apa saja yang akan kalian lakukan untuk anggaran pembelanjaan negaranya itu, kalian akan istilahnya membagi-bagi 200 juta itu untuk apa. Nah, dari sini anak-anak itu, ini bisa dilihat dari foto ini, anak-anak membagi 200 juta itu sebagai untuk pembangunan, bansos, pariwisata, perbaikan, gaji, terus lalu kebutuhan rumah tangga, membayar hutang, pendidikan, dan kesehatan. Di mana di sini anak-anak menentukan sendiri berapa triliun yang harus digunakan untuk kebutuhan dari APBN sendiri. Nah, mereka istilahnya punya alasan-alasan, terutama ini, kenapa 100 juta, karena mereka menganggap hutang harus dibayar terlebih dahulu. Sesuatu hal yang sangat menarik di sini. Nah, lalu dari sini anak-anak diminta untuk membuat diagram batangnya, dari apa yang sudah mereka baca sebelumnya. Saya sebelumnya memberikan LKS dulu, mereka membaca dulu. Nah, lalu saya membimbing anak-anak untuk membuat diagram batangnya seperti ini. Nah, setelah ini tanpa saya harus menerangkan bagaimana diagram batang, anak-anak sudah bisa membuat. Jadi anak saya hanya sebagai fasilitator di sini, anak-anak membuat diagram batangnya. Nah, dari sini anak pun diminta untuk membuat diagram lingkaran. Lalu mereka ada yang menghitung dulu, lalu membuat diagram lingkaran. Ada hal yang menarik di sini, ada anak yang sebelumnya salah dulu dalam membuat diagram lingkaran, tapi ada anak yang membetulkan pekerjaan temannya sehingga membuat diagram lingkaran yang sudah betul. Nah, di sini ini sama dengan teori dari tadi yang Ki Hajar Dewantara, di mana anak itu sebelumnya punya pengetahuan tapi masih sangat buram. Tugas kita lah sebagai guru untuk membuat itu menjadi tidak buram. Sama halnya dengan seperti ini, anak sudah tahu pengetahuan tentang diagram lingkaran, tapi masih ada konsep yang masih harus dibetulkan. Nah, akhirnya ada temannya yang bisa menjawab dari diagram lingkaran ini. Nah, temuan-temuannya dalam pembelajaran yaitu anak dituntut untuk bisa mengkonstruksi pemahamannya. Ini sesuai dengan teori konstruktivisme. Lalu masih ada anak yang tidak aktif. Lalu semua anak diminta, maka solusinya untuk anak yang tidak aktif, semua anak mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya itu membuat diagram biar semua anak itu bisa aktif. Lalu
bisa juga menggunakan metode lain gitu untuk pembelajaran ini, yaitu menggunakan metode window shopping. Nah, lalu di akhir pembelajaran saya coba untuk memberikan tes dan anak-anak di sini hampir 80% sudah bisa menjawab mengerjakan soal tentang diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram batang. Oke, mungkin itulah dari saya sebagai guru penggerak angkatan 7 mengimplementasikan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, Bu Guru Tatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.